Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Temku. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi nih tentang aturan terbaru di Shopee Affiliate Program. Karena info ini sudah valid 100% dan semua Shopee Affiliate dan semua afiliator Shopee pasti akan sudah dapat informasi ini. Karena di sini sudah ada notifikasinya teman-teman, ini resmi ya dari Shopee. Hai M Yunas, mulai bulan Oktober 2020 dapatkan komisi hingga 10%. Cek di sini, kita cek aja. Nah, kalau kita lihat nih, kalau saya lihat apa sih yang mendasari Shopee bikin aturan seperti ini sehingga ada penyesuaian aturan seperti ini. Kalau saya pahami, Shopee ini bisnisnya kan udah gede ya, udah mulai berkembang ya kan, udah jadi top e-commerce lah, bisa dibilang seperti ini di Indonesia ini. Jadi menurut saya dengan berkembangnya sebuah bisnis, maka juga peraturan-peraturannya itu harus dikembangkan lagi teman-teman, sehingga kalau macam-macam sih alasannya sih, menurut saya sih itu sih bisa juga memang ada kebijakan-kebijakan terbaru dari petinggi-petingginya dan lain sebagainya gitulah. Dan kalau kita pahami teman-teman ya, ini aturan barunya Shopee Affiliate Program. Pelajari skema baru mulai bulan Oktober 2022. Dan nanti di akhir video saya akan berikan tipsnya bagaimana cara kita bagaimana cara kita menghadapi atau mempersiapkan strateginya di akhir video ini. Maka dari itu simak terus ya, paling 8-10 menitan videonya. Kita lihat skema komisi baru, dimana kita selama ini kan ketahuinya afiliator Shopee itu ada yang sudah partner atau belum partner, atau Shopee Influence biasa atau affiliate biasa, dimana skema komisi baru dan skema komisi lama maksimumnya ini masih sama teman-teman, maksimumnya masih sama. Untuk Shopee Affiliate Partner maksimumnya masih 50.000, untuk Shopee Affiliate biasa atau Influence biasa yaitu maksimum 10.000. Masih sama ya, skema baru ataupun skema lama masih sama. Dan pesanan dari toko yang dipromosikan ini bisa sampai 10%. Dan ini pengguna lama 4%, pengguna baru 10%. Maka menurut saya skema baru ini, komisi skema baru akan lebih menguntungkan para Shopee partner yang memang mereka punya kolam pribadi atau memang mereka seorang content creator, influencer di bidangnya. Jadi misalnya begini teman-teman. Misalkan saya seorang content creator di bidang properti, misalkan ya, saya biasa mereview sebuah rumah ya kan, rumah contohnya, di dalamnya itu banyak sekali furnitur yang sering saya tunjukkan gitu ya. Contohnya seperti ini ya, dimana saya seorang content creator di bidang properti. Misalkan saya review rumah teman-teman, review rumah contoh, di mana rumah contoh tersebut banyak sekali perabotannya, furniturnya, dan lain sebagainya. Dan saya setiap review rumah, saya selalu memberikan informasi bahwa kalau penonton saya ingin furnitur yang sama dengan rumah ini, maka kalian bisa klik link pembelian di bawah deskripsi video ini. Misalkan seperti itu ya. Jadi saya promosikan sebuah toko furnitur yang bisa dibilang sebuah toko furnitur mall lah, Shopee Mall ya, atau Star Plus dan lain sebagainya. Dan jika follower saya atau penonton saya itu klik link tersebut dan beli perabotan furnitur di toko tersebut, maka saya bisa dapetin 10% teman-teman. Kalau komisinya kecil-kecil ya bisa saya dapetin 10%. Kalau komisinya gede-gede, misalkan kayak sofa itu kan minimal 3 juta gitu ya, sofa minimal 3 juta saya bisa dapetin sampai 50.000. Beda cerita kalau dapat ada komisi brand, nanti kita bahas ya macam-macam komisi ya, komisi biasa atau komisi brand dan lain sebagainya. Kalau di skema komisi lama saya hanya dapat pengguna lama itu 4% teman-teman. Beda kan,
Menurut saya lebih diuntungkan yang skema komisi baru ini kalau memang kalian seorang konten kreator gitu ya. Dan Shopee influencer biasa akan dapat 5%. Kalau yang lama kan 2,5% ya kan, pengguna baru 10%. Penjelasan pesanan dari toko yang dipromosikan. Pesanan dari toko yang dipromosikan, pembeli membeli barang dari link produk dan atau toko yang dipromosikan. Simulasi penjualan. Ini simulasi aja ya contohnya. Shopee Partner mempromosikan link baju hitam dari toko A. Toko A komisinya 10% untuk pesanan dari produk yang dipromosikan. Pengguna Shopee atau pembeli ini membeli di toko A sesuai toko yang kalian promosikan, ya kalian bisa dapetin 10%. Beli celana di toko A misalkan, ya kalian bisa dapat 10% juga karena kalian mempromosikan toko A gitu teman-teman. Kalau orang ini membelinya di toko B, bukan toko yang kalian promosikan, ya kalian hanya akan dapat, kalau partner hanya dapat 2% teman-teman. Dan ini untuk skema yang influence atau affiliate biasa ya. Kalau kalian mempromosikan toko A, kalian akan dapetin komisi 5% jika pembeli ini beli di toko yang kalian promosikan. Oke. Dan ini maksimal 10.000, yang ini maksimal 50.000 teman-teman. Dan ini kalau pembeli ini belinya celana tetap masih di toko A, kalian akan dapat komisi tetap 5% dan maksimal 10.000. Tapi kalau belinya di toko B atau toko lain yang kalian tidak promosikan, ya kalian hanya dapat 1% teman-teman. Dan menurut saya komisi yang skema baru ini sama skema lama mending mana mas? Pertanyaannya kan kadang seperti itu ya. Jadi kalau afiliator pemula yang dengan cara main clickbait, kita share link kan, misalkan sharing apa, terus checkoutnya apa, kayak gitu-gitu, maka akan sangat drastis kurangnya teman-teman, akan sangat berkurang apa ya, istilahnya komisinya. Misalkan bulanan dia dapat sebulan 3 juta, 4 juta, 5 juta, ini mungkin bisa dapat di bawah 1 juta kalau memang dia nggak punya follower, dia nggak punya kolam yang mereka bagikan sesuai toko kalian masing-masing. Kalau kalian seorang konten kreator yang memang di bidangnya, di bidang fashionnya, misalkan kalian seorang konten kreator tentang dunia digital, misalkan kalian seorang hobi yang fotografi, kalian punya hobi toko, kalian punya hobi kayak misalkan jual beli kamera ya kan, kalian punya komunitas orang-orang suka kamera, kalian bisa promosikan toko-toko yang menjual kamera, kalian bisa dapat maksimal ini teman 50.000 gitu ya. Jadi kalau skema baru ini saran saya kalian bisa fokuskan di bidang kalian masing-masing, coba jual semaksimal mungkin sesuai konten yang kalian bagikan, sesuai tema yang kalian punyai, yang kalian minati teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan video kali ini. Tipsnya tetap fokus, semangat, jangan mudah menyerah, tetap berusaha karena memang rezeki itu hanya Allah yang atur ya kan. Kita nggak tahu rezeki kita seberapa, kita nggak tahu semana rezeki kita, yang kita tahu kita hanya bisa berusaha teman-teman semaksimal mungkin. Orang kalau mau berusaha, menurut saya sih rezeki hanya untuk orang-orang yang mau berusaha, yang mana dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras teman-teman. Oke, jangan malas-malasan, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.